Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai teori kepribadian yang dikemukakan oleh John Dollar dan Neil A. Miller. John Dollar lahir di Menasa, Wisconsin pada 29 Agustus 1900. Adapun Neil A. Miller lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. Mereka mengabdi di Institute of Human Relations. Mereka melakukan sebuah gagasan teori yang dikenal dengan stimulus respon teori yang berkaitan dengan teori belajar. Dalam dinamika kepribadian yang dikemukakan oleh John Dollar dan Neil A. Miller, ada yang namanya motivasi dan dorongan. Mereka sangat memperhatikan motivasi dan dorongan. Dalam kehidupan manusia banyak sekali muncul dorongan yang harus dipelajari. Ada 4 komponen utama dalam proses belajar. Yang pertama yaitu drive, yaitu stimulus dari dalam organisme atau dari dalam diri individu. Kemudian drive ini terbagi menjadi 2, yaitu primary drive dan secondary drive. Kemudian yang kedua ada cue, yaitu stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan suatu respon yang sesungguhnya. Dan yang ketiga ada response. Dan yang keempat ada reinforcement, yaitu sebagai drive pereda dorongan. Proses mental yang lebih tinggi yaitu adanya perluasan-perluasan stimulus dan respon, yaitu pikiran dan ingatan mengenai pengalaman di masa lalu. Dalam dinamika Dollar dan Miller, terdapat generalisasi stimulus di mana terjadi karena adanya respon yang berdampak segera. Dalam dinamika kepribadian yang dikemukakan oleh Dollar dan Miller, ada 2 tipe interaksi individu dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu interaksi yang umumnya memiliki respon berdampak segera. Dan yang kedua yaitu respon yang menghasilkan isyarat yang fungsi utamanya untuk membuka jalan terjadinya generalisasi atau diskriminasi. John Dollar dan Neil A. Miller memandang faktor ketidaksadaran sangatlah penting. Mereka membagi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama yaitu ketidaksadaran yang berisi hal yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari bayi sebelum bisa berbicara, sehingga tidak memiliki label verbal. Yang kedua yaitu berisi apa yang pernah disadari, tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Dalam perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh John Dollar dan Neil A. Miller, ada yang namanya perangkat innate respon sederhana dan primer proses. Mereka menganggap bahwa perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting. Yang pertama, refleks spesifik, yaitu kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Dan yang kedua, yaitu refleks bawaan yang hierarki, yaitu kecenderungan respon tertentu terhadap stimulus-stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Dan yang ketiga, yaitu dorongan primer, yang dimana drive ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Selain itu, dalam perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Dollar dan Miller, ada yang namanya konteks sosial, di mana kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana individu berkembang. Sebagian besar interaksi individu dengan lingkungannya berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal serta bagaimana memahami simbol verbal orang lain. Mereka meyakini bahwa tingkah laku orang atau individu dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh John Dollar dan Neil A. Miller, ada yang namanya situasi pembelajaran. Mereka menganggap bahwa 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku. Menurut mereka, ada 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi. Yang pertama, situasi makan. Situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu, situasi pemberian makanan yang memuaskan menjadi dasar belajar sikap sosial dan cinta. Dan yang kedua yaitu pendidikan kebersihan, belajar mengontrol proses urinasi dan defeksi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Toilet training dianggap sangat penting bagi banyak orang tua. Yang ketiga yaitu pendidikan seks awal. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sudah melakukannya, bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan yang sangat dalam seks.
Yang keempat, yaitu pengendalian marah dan agresi. Apabila anaknya marah, orang tua sering mengamuk, menghukum sehingga anak belajar menekan rasa amarahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini dan banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.